pagi RCC. Shalom. Saya boleh minta yang di sebelah kanan dan kiri boleh mengisi bagian yang di tengah terlebih dahulu. Minta tolong untuk kakak-kakak mentornya. Yuk, biar kita bisa lebih dekat lagi teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, pagi hari ini kami mengucapkan selamat datang buat yang baru pertama kali hadir di RCC dan buat teman-teman yang sudah lama. Terima kasih sudah datang kembali. Kita mau sama-sama siapkan hati kita pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur. Kami sangat berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami ada saat ini hanya karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau datang pagi hari ini menghampiri tahta-Mu dengan pujian dan penyembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Bapa Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, kita mau mengucap syukur, kita mau naikkan penyembahan kita. Sebab Tuhan baik, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau adalah Bapa-Ku yang selalu ada bagiku terus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya aku. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang besar, Kau ajaib dan mulia. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengalirlah Bapa. Haleluya. Kami mau belajar percaya Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Biar melalui pujian ini Tuhan, kami kembali diingatkan betapa Engkau baik bagi kami. Walaupun kadang kami tidak mengerti. Kadang ku tak mengerti maksud Tuhan. Kau diam dan biarkan ku jatuh. Kadang ku curiga padamu Tuhan. Yang Kau izinkan tak ku terima. Jujur ku bertanya Kau di mana. Mungkin saat ini ku tak mengerti.
sama-sama percaya kita mau katakan amin. Haleluya. Saya mau sapa sekali lagi, shalom. Shalom.
Haleluya. Kita mau kasih tos dulu ke kanan kiri. Kita katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Siap memuji Tuhan teman-teman? Dengan sukacita, amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau melepaskan semua hak kita dan memilih apa yang Tuhan mau. Sepertimu, kau membuat semua bagimu. Ku melepaskan semua hakku dan memilih semua pilihanmu. Tak ku pertahankan apapun agar ku selalu dalammu. Ku melayani perasaanmu, mencintai dan mencintaimu. Tak ku biarkan sedetik pun hidupku tanpa kehadiranmu. Kau berikan hidup untuk bersamaku selalu. Kau merancang yang indah bagiku. Kau berikan nafasku untuk menjadi sepertimu. Kau membuat semua bagiku. Bersama kita mau katakan Ku melepaskan semua hakku dan memilih semua pilihanmu. Tak ku pertahankan apapun agar ku selalu dalammu. Ku melayani perasaanmu, mencintai dan mencintaimu. Tak ku biarkan sedetik pun hidupku tanpa kehadiranmu. haleluya. Yang lebih sukacita lagi kita mau naikkan pujian ini. Kau Berikan hidup untuk bersamaku selalu. Kau merancang yang indah bagiku. Kau berikan nafasku untuk
Bapa melepaskan semua hak kami dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya padamu. Ku melepaskan semua hakku dan memilih semua pilihanmu. Tak ku pertahankan apapun agar ku selalu dalammu. Ku melayani perasaanmu, mencintai dan mencintaimu. Tak ku biarkan sedetik pun hidupku tanpa kehadiranmu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, boleh duduk semuanya. Kita masih mau angkat satu pujian lagi. Karena Tuhan sejahtera kita, sumber damai kita. Kita gak perlu takut lagi akan apapun juga yang terjadi di depan. Selama Tuhan pegang dan genggam tangan kita. Sambil tepuk tangan ya. Kalau esok tak ada mentari, pelangi pun tak nampak lagi, tetap Tuhan harta abadi yang selalu membawa sukacita ini. Kalau esok takkan lebih baik, kalau esok takkan
bersyukur Tuhan. Kalau Tuhan mencintai kami lebih dari apapun. Kami adalah orang-orang yang paling beruntung Tuhan. Karena kami biji mata-Mu. Tuhan anggap kami berharga, itu lebih dari apapun Tuhan. Lebih dari apapun yang kami bisa dapat di dunia ini yang membahagiakan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan penjagaan Tuhan setiap saat untuk kami.
Yesus yang baik. Kami bersyukur akan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini di tempat ini Tuhan. Kalau kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh mengingat lagi kalau Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengatakan terima kasih Tuhan. Thank you so much Lord. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Oke semuanya. Thank you buat tim Praise and Worship, kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih, terima kasih. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Senang banget pulang ke rumah. Senang banget pulang ke rumah aku di RCC ini. Kembali lagi ngerasain vibes anak mudanya. Aku melihat adik-adik aku yang tadinya masih segini. Sekarang udah lebih tinggi dibanding aku dong. Sampai tadi aku ngelihatnya harus kayak gini. Entah aku yang pendek gak tambah tinggi atau kalian yang tambah tinggi, gak tahu. Tapi seneng banget bisa ngelihat kalian lagi di sini. Oke, hari ini aku mau sharing temanya His Love Language. His Love Language. Siapa yang tahu tentang love language di sini angkat tangan? Love language, tahu? Tahu, oke. Siapa yang di sini love language-nya, merasa love language-nya words of affirmation? Angkat tangan coba. Anak yang merasa words of affirmation, oke. Yang merasa physical touch. Waduh, ada lagi yang angkat tangan. Yang merasa receiving gifts, angkat tangan. Ini ada satu orang yang angkat tangan di semua love language ya. Maruk ya, agak maruk ya. Apalagi ya? Quality time. Siapa yang merasa love language-nya quality time? Aku banget, aku juga. Ngomong-ngomong tentang love language, aku sama koko aku, Ko Stefan itu punya love language-nya sendiri. Kita bukan physical touch, tapi physical attack. Gak ada koko aku ya di sini. Ada lagi, kita bukan words of affirmation. Aku sama koko aku itu words of war. Yoi kan? Yoi. Jadi kalau dia udah mulai gelendotan sama aku langsung kayak, apaan sih? Gue kan kalau words of affirmation kan, kamu perhatian banget sih. Gue kan kayak gitu, aku gak bisa gitu. Aku pasti sama koko aku kayak langsung jauh-jauh gitu. Karena koko aku orangnya sweet banget gitu, tapi aku asin banget gitu kan. Jadi aku sama koko aku, ini bercanda doang ya, tapi memang namanya juga kakak adik, taulah ya kakak adik kayak gimana gitu ya. Tapi zaman sekarang nih waktu Valentine, zaman dulu kan kalau cewek, cowok atau temen gitu, itu kan bakal kasih kado yang dia suka gitu ya. Kalau zaman sekarang kan, zaman dulu itu kan kasihnya coklat, apalagi boneka gitu. Kalau sekarang nggak gitu, tergantung love language-nya dia apa. Jadi aku sering banget denger di talk show yang bilang gini, gue bersyukur banget punya cowok kayak dia, soalnya love language dia gue banget. Dia tuh kalau misalkan gue pegang botol gini, dia tuh langsung ambil tahu, terus dia langsung bukain. Waduh, itu namanya apa tuh love language-nya? Acts of service. Ini tahu banget nih yang di sebelah sana, gimana? Terus kalau misalkan gue lagi masuk gereja nih, pintu gereja gitu, gue nggak perlu kayak gini, dia langsung aku dulu. Aduh, acts of service banget kan. Jadi dia kayak langsung ngerasa gue bangga banget nih punya cowok kayak gini yang udah ngerti banget love language gue gitu. Ada lagi nih cowok yang ngerasa, aduh gue rendah diri banget, gue butuh motivasi.
Waktu dia lagi mau ujian, waktu dia mau ujian nasional, waktu dia mau melakukan olimpiade lah atau apa, atau nilainya lagi jelek, ceweknya bakal bilang, enggak, kamu enggak kayak gitu kok. Ya kan? Kamu tuh sebenarnya bisa sayang, kamu sebenarnya bisa, kamu tenang aja. Gitu. Terus dia langsung kayak, gue bersyukur banget punya cewek kayak dia tuh tahu banget gue butuh keyakinan gitu ya. Dengan bangganya ya, orang-orang ini, aku gak bilang itu salah. Love language itu penting banget. Dan aku bersyukur banget juga kalau love language aku sama papa aku tuh hampir-hampir mirip gitu. Jadi aku sama papa aku tuh berdua bisa loh diem-dieman di dalam satu ruangan, yang penting kita berduaan aja. Apa itu? Quality time. Terus aku sama papa suka peluk-pelukan kayak pacaran gitu. Itu aku sama dia banget gitu. Dan itu penting, aku bilang itu gak salah. Gak salah banget. Tapi yang harus jadi bahan pikiran kita hari ini adalah sebenarnya love language Tuhan sama kita tuh kayak gimana sih? Love language-nya Tuhan sama kita tuh kayak gimana? Dengan PD-nya, dengan happy-nya, kita seneng banget orang ngerti love language kita. Dengan happy-nya kita seneng banget ngulik-ngulik tuh tentang love language gitu. Tapi kita gak pernah berpikir sampai di satu titik kalau sebenarnya Tuhan tuh ngerasain gak sih rasa sayang yang aku kasih selama ini? Sebenarnya Tuhan tuh cicipin gak sih kalau aku tuh mencintai dia? Jangan-jangan selama ini itu cuman aku doang yang merasa. Aku merasa mencintai Tuhan, aku merasa mengasihi Tuhan, aku merasa aku kenal banget nih sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang, hah? Kamu yakin kamu sayang sama aku? Love language aku gak kayak gini. Love language aku gak kayak gini. Jadi kadang-kadang kita sebagai anak muda itu ngerti banget nih love language yang dunia kasih gitu. Kita sebagai anak muda ngerti banget nih, gue pengen dicintai seperti ini, aku pengen dicintai seperti itu. Makanya kita bisa protes kalau orang treat kita salah. Even orang tua kita, kalau salah ngomong, salah bertingkah laku. Sekarang anak-anak bisa ngomong, bersyukur banget Civani punya papa mama love language-nya udah tahu tentang dia. Ada loh yang ngomong kayak gitu. Papa mama aku tuh words of affirmation kagak, words of war iya. Ya, physical touch kagak, pulang-pulang ke rumah ditabok. Apa Ci? Gitu. Kita pengen banget dicintai dan mencintai dengan cara kita. Tanpa kita mempertimbangkan ini cara Tuhan apa bukan? Tuhan ngerasain gak sih kalau gue mencintai dia? Tuhan ngerasain gak sih kalau aku mencintai dia? Atau satu lagi, ini yang paling penting. Kamu ngerasain gak sih kalau Tuhan mencintai kamu? Kamu ngerasain gak kalau kamu itu berharga di hadapan Tuhan? Tadinya aku gak mau khotbah tentang ini. Tiba-tiba aja muncul, lagi Valentine ya. Terus aku berasa ada satu hal yang menggelitik di hati aku. Jadi waktu itu aku belum di sini, belum di Indo, aku masih di tempat aku kuliah. Aku ngobrol sama temen aku. Temen aku bilang begini, Van, lu tuh ngerasa gak sih kalau hidup lu itu bahagia banget? Lu tuh ngerasa gak sih kalau hidup lu tuh hampir sempurna. Bukan akunya tapi hidup aku, kayak story-nya tuh hampir sempurna. Bokap nyokap lu sayang banget sama lu, perhatian sama lu. Ketika banyak orang tua yang pengen banget punya orang tua kayak Om Eras sama Tante Eras. Tapi orang tua lu tuh mantep banget sama lu waktu lu lagi depresi, bersama-sama dengan lu dalam kesedihan lu, perhatian. Lu ngerasa hidup lu sempurna gak sih Van? Terus kalau gue mau lihat dari sisi nilai gitu, kuliahnya oke, gelarnya ada, suara bagus, ya kan? Bisa main piano, ngarang lagu, nulis buku, waduh, diambil tuh semuanya. Kadang-kadang kalau lagi bosen Fanny ngelukis, wah untuk seni, lagu, aduh semuanya kayaknya
aku makan banget gitu, aku suka banget. Bisa jadi produser. Temen aku bilang, lu ngerasa gak sih Van hidup lu tuh hampir-hampir bahagia dan sempurna. Terus tiba-tiba nih gue juga jadi mikir, iya juga ya. Hampir ya, hidup gue kayaknya baik-baik aja gitu. Baik-baik aja itu bukan berarti semuanya berjalan baik-baik aja. Tapi lebih ke arah ada masalah pun gue gak sendirian, ada orang tua. Jadi hampir-hampir semuanya baik-baik aja gitu. Tapi ada satu jawaban yang aku jawab ke teman aku. Iya ya, kalau dilihat hidup aku kayaknya hidup aku hampir semuanya baik-baik aja. Dan patut diiriin sama orang gitu. But I'm not lucky. But I'm not lucky. Wih, aku yang jawab kata-kata itu, aku juga yang kaget. But I'm not lucky. Hidup gue hampir semuanya baik-baik aja, bahkan hampir sempurna ceritanya. Tapi gue gak ngerasa beruntung. Gue capek. Gue bilang. Gue gak pengen dalam kondisi ini merasa terluka, merasa sakit. Padahal orang lihat, enggak gila Fani enak banget hidupnya. But I'm not lucky. Waduh. Berjalannya waktu teman-teman. Aku mikir lagi, kok bisa ya Van? Kamu bisa jawab, I'm not lucky. Kok bisa ya Van? Mungkin teman-teman juga pernah ngerasa jadi aku. Mungkin kalian punya ceritanya masing-masing. Dimana kalian bisa bilang, enggak Ci hidup aku gak beruntung. Cifani bisa bilang gak beruntung dalam kondisi baik. Aku ditinggal papa mama, ditinggal temen aku dibully. Aku gak punya siapa-siapa. I'm not lucky Ci, I'm not. Gue gak beruntung. Yang ngomong gak beruntung ini Cifani, ini yang ngarang lagu tadi, Kau Menjagai. Bayangkan lagunya, Kau Menjagai tadi refnya gimana? Hari esokku ada di tanganmu. Wah, kalau udah denger lagu ini pasti mikirnya, ini yang ngarang lagu nih pasti percaya banget sama rencana Tuhan. Ini yang ngarang lagu pasti tahu banget nih kalau hidupnya ini di tangan Tuhan. Enggak teman-teman, aku yang ngarang lagu, aku juga yang bilang, kok aku gak ngerasa gak beruntung ya Tuhan. Tahu gak kenapa? Aku bisa, udah ngarang lagu sebagus itu, yang kata-katanya, wah bikin aku percaya kalau Tuhan jaga aku. Kok bisa sih orang yang sama juga bilang gak beruntung di hidupnya? Kenapa? Karena aku gak ngerti cara Tuhan mencintai aku. Aku selalu mikir cara Tuhan mencintai aku dengan cara aku. Kalau Tuhan mencintai aku, pasti hidup aku jadi kayak A. Kalau Tuhan mencintai aku pasti dijalaninnya jadi kayak B. Kalau Tuhan mencintai aku, pasti aku gak lewatin ini. Tapi Tuhan gak mencintai aku. Jadi aku merasa gak beruntung. Love language-nya Tuhan itu gak sampai di hati kita. Sampai kita gak ngerti cara Tuhan mencintai kita. Waktu Cici bilang, waktu aku bilang, I'm not lucky. Aku gak beruntung. Hidup aku cuman indah tapi aku gak beruntung, aku gak pengen di sini. Itu bahasa waktu aku bilang, Tuhan kenapa kayak gini? Terus Tuhan bilang, kamu gak ngerti. Kamu gak ngerti cara aku mencintai kamu. Itulah teman-teman, bahayanya kalau kita itu gak punya koneksi sama Tuhan. Waktu Tuhan mendidik kita, waktu Tuhan mencintai kita gak merasa dicintai. Makanya ini buat temen-temen walaupun kalian merasa enggak Ci hidup gue baik-baik aja. Gue masih bisa main Mobile Legends, push rank baik-baik aja, berjam-jam main game juga baik-baik aja. Nonton Korea juga aman-aman aja. Nonton film yang gak baik juga baik-baik aja. Ngomong anjing tiap hari juga baik-baik aja. Ngebohongin orang tua juga baik-baik aja. Terus aja, enggak Ci ini yang di sini masih main game, masih ngerasa wah gue gak butuh Tuhan. Kamu tahu, kamu kehilangan koneksi sama Tuhan. Yang harusnya itu jadi pondasi hidup kamu hari ini. Yang harusnya itu jadi pondasi hidup kamu hari ini.
sampai teman-teman, jangan sampai waktu Tuhan udah kasih kesempatan kamu dengar firman Tuhan, kamu buang begitu saja seperti orang yang benar-benar gak ngerasa ini cara Tuhan mencintai kamu. Padahal ini juga cara Tuhan menyelamatkan kamu. Makanya hari ini Cici sharing tentang His love language. His love language. Kenapa? Karena cara dunia ngajarin kita tentang love language sama love language-nya Tuhan, sama love language-nya Tuhan, it's totally different. Itu bener-bener beda. Sama seperti yang tadi Cici omongin, Cici yang udah ngarang lagu, bikin album yang ibaratnya yang ngajak kamu loh. Cici masih bisa bilang, kok aku gak ngerasa beruntung ya? Artinya gak nyambung sama Tuhan. Di sini aku kasih catatan. Love language-nya Tuhan itu yang pertama, itu beda sama dunia. Kalau dunia, receiving gifts ya. Dunia akan ngasih kamu, teman kamu, orang tua kamu, pacar kamu, PDKT-an kamu, friendzonan kamu. Dia akan ngasih kamu sesuatu yang kamu mau gitu. Yang kamu butuh, yang kamu suka. Kamu sukanya apa? Suka denger lagu? Oh aku kasih earphone. Wah. Kamu sukanya apa? Nonton bola. Sukanya apa? Manchester United. Wah kasih bantal tulisannya MU ya kan logonya gitu. Kan gak mungkin dikasihnya Liverpool. Bingung kan ya? Apalagi, kamu suka apa? Kamu suka main drum. Aku kasih kamu stick yang ada nama aku. Dunia tuh begitu, bakal ngasih kamu apa yang kamu suka. Waktu kamu ulang tahun, gak mungkin kan orang tua kamu kasih buku matematika. Anak aku sukanya makan di sini, makannya di situ yuk. Tapi Tuhan gak begitu. Tuhan gak akan kasih, bukan gak akan ya. Tuhan bukan kasih apa yang kamu suka. Tapi Tuhan kasih apa yang kamu butuh. Tuhan kasih apa yang kamu butuh. Makanya kalau dunia itu enak banget rasanya. Karena dia ngasih kamu terus. Yang Tuhan sebenarnya gak mau kamu cicipin. Love language-nya Tuhan itu bukan kasih apa yang kamu ingini loh. Gak selalu kayak gitu. Tapi Tuhan mau kamu rasain ini yang kamu butuhkan untuk keselamatan jiwa kamu. Makanya Tuhan kasih apa? Tuhan kasih kekecewaan. Tuhan kasih luka. Tuhan kasih ketidakjelasan. Tuhan kasih sesuatu yang gak enak. Tuhan kasih perjuangan. Tuhan kasih mahkota duri. Tuhan kasih yang kamu butuh untuk keselamatan jiwa kamu. Itu cara Tuhan mencintai kamu. Jadi kalau kamu sekarang ngerasa love language-nya Tuhan itu ngasih apa yang aku suka. Kamu gak akan ngerasa kamu dicintai sama Tuhan akhirnya. Kamu harusnya merasa dicintai ketika Tuhan kasih yang kamu butuhkan. Yang bikin kamu tambah dewasa. Mungkin gak enak, mungkin gak nyaman. Tapi itu cara Tuhan bilang, ini cara aku mencintai kamu. Itu yang pertama. Tuhan tidak akan memberikan kepada kamu, bukan tidak akan ya, aku ulang lagi, Tuhan tidak selalu memberikan kepada kamu sesuatu yang kamu inginkan. Tapi dia selalu kasih kamu sesuatu yang kamu butuhkan. Lebih dari sekedar yang kamu inginkan. Makanya kadang-kadang kita bingung gitu kayak kenapa ya ini terjadi, kenapa ya Tuhan ini bisa kayak gini. Ya itu yang kamu butuh, itu cara aku mencintai kamu. Kalau dunia bilang, yang kedua, quality time. Kalau orang sayang sama kamu, dia bakal sama kamu terus. Dia gak mungkin gak kasih waktu. Quality time bareng kamu, paling gak dalam 1 minggu ada deh 1 hari nonton bareng, jalan-jalan bareng. Tapi lebih dari sekedar yang dunia bisa kasih ke kamu. Tuhan kasih seluruh waktunya untuk kamu. His whole time. Seluruh waktu Tuhan untuk lihat kamu satu persatu. That's why apa yang kamu lakukan setiap waktu itu Tuhan lihat. Kenapa? Karena
kamu proyeknya, kamu itu pekerjaan tangan Tuhan. Jadi kalau kamu asik sendiri hari ini sama hidup kamu ketika Tuhan sibuk sama kamu bayangkan betapa berdosanya kita. Kamu bayangkan, kita bayangkan betapa sedihnya Tuhan. Ketika Tuhan kasih seluruh waktunya untuk kita dan kita sibuk sama diri kita sendiri. Salah satunya apa? Sibuk di gereja, waktu kamu harus dengar khotbah kamu sibuk sendiri. Itu cuma dikit. Yang lainnya apa? Kamu sibuk sama kegiatan kamu. Kamu sibuk sama, ya oke lah, sekolah yang juga untuk kemuliaan Tuhan tapi jadi gak doa-doa. Sibuk sama game, sama temen-temen, sama impian kamu. Sampai kamu gak bisa tahu. Sampai Tuhan tuh bengong kayak, aku kehilangan kamu. Tuhan gak kasih lagi quality time buat kita. Setiap waktu Tuhan itu quality time sama kita. That's why ibadah itu bukan hari ini teman-teman. Ibadah tuh bukan di sini, ibadah itu setiap waktu hidup kamu. Setiap waktu hidup kita. Makanya hari Minggu ini gak bikin kamu tambah suci. Ini gak bikin kita tambah suci teman-teman. Ini cuman briefing bikin kamu tambah semangat biar setelah pulang dari pintu ruangan ini kamu bisa bilang, aku mulai mencintai Tuhan hari ini sekarang ini. Nanti aku mulai mencintai Tuhan lagi. Tapi tempat ini gak bikin kamu tambah suci. Yang membuat kamu punya koneksi, punya hubungan yang intim sama Tuhan. Itu waktu kamu menjejakkan kaki kamu keluar ruangan ini dan kamu bilang, ini langkah pertama aku mengasihi Tuhan. Sampai besok kamu ketemu lagi. Kenapa? Karena gak ada quality time lagi. Walaupun doa penting, itu kamu harus doa tiap hari. Bayangkan aja gimana caranya mau kasih 24 jam sama Tuhan. Tapi kalau 5 menit, 10 menit, 30 menit aja kamu males. Gimana caranya? Gak ada apa-apanya. Yang pertama tadi, dunia kasih kamu yang kamu inginkan. Tuhan kasih kamu yang kamu butuhkan. Dunia ajarin kamu cuma tentang quality time. Ini nih quality time kita sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang no, gak kayak gitu. Setiap waktu kamu itu milik aku. Harusnya di setiap waktu hidup kamu, setiap waktu hidup kita, ini milik Tuhan. Yang ketiga, Tuhan bilang, words of affirmation, Tuhan bingung kali gitu ya. Dunia bilang, cinta itu tentang words of affirmation loh. Waktu kamu diterima, kamu ngerasa kamu disemangatin. Tuhan bilang, kurang cukup. Ini di Alkitab ini motivasi buat kamu hidup tiap hari loh. Kalau kita ngomongin tentang words of affirmation ya, di firman Tuhan dia selalu bilang, aku menyertai kamu. Jangan takut, jangan ragu, aku bersama dengan kamu. Burung di udara dipelihara apalagi kamu. Tapi hidup gak selalu tentang words of affirmation teman-teman. Tapi living words. Waktu kata-kata yang kamu ucapkan, itu kamu hidupkan di hidup kamu. Jadi jangan sampai kita tadi aku lihat beberapa anak-anak di sini bisa angkat tangan dengan semangatnya nyanyi hari esokku ada di tanganmu. Kita ngomong aja, Tuhan aku pengen banget sama engkau. Tuhan thank you banget engkau baik. Setelah itu cuman kata-kata kosong yang kita afirmasi, yang kita ya aku terima. Sama seperti sekarang ini ketika kamu itu percaya dan terima apa yang Cici omongin. Waktu kamu sekarang bilang, iya Ci bener, khotbah Cici bener. Tapi setelah ini, hidup kita gak mencerminkan yang kita percaya. Makanya kebenaran itu gak cuma buat didengar. Kebenaran itu untuk diperjuangkan. Kalau dunia cuma bilang, yuk ngomong words of affirmation, yuk ngomong. Tuhan bilang, gak cukup. Karena kebenaran yang kamu katakan, kebenaran yang kamu dengar itu gak cukup bikin kamu mengasihi aku. Tapi hidup kamu yang sepenuhnya, setiap waktu hidup kamu yang mencerminkan kata-kata itu hidup. His love language.
Love language-nya itu bukan di sini, tapi di sini. Ketika kita berani menaruh seluruh hidup kita, itu untuk kepentingan Tuhan. Waktu kita bilang, aku mengasihi Tuhan, kita berani taruh nyawa kita di situ. Waktu kita berani bilang, aku mencintai Tuhan, kita berani buang apapun yang nyakitin hati Tuhan. That's a living words. Acts of service yang keempat. Dunia bilang yang tadi aku bilang ya lucu-lucuan. Sekarang kan kamu pernah gak lihat di TikTok? Kalau ada cewek yang lagi nunduk terus cowoknya kayak gini. Pernah gak lihat itu? Wah terus acts of service banget nih. Wah kayak gitu. Dengan bangannya karena gak jadi kejedot gitu kan. Little things, hal-hal kecil yang ternyata mempengaruhi perasaan gitu. Terus kita seneng banget ngelihat itu. Pengen banget ya punya temen yang perhatiannya tuh sepeka itu. Pengen banget ya bisa punya keluarga yang sepeka itu. Tuhan bilang, kurang. Acts of service dari aku kurang, Fanny. Kurang aku mati di kayu salib. Kurang. Kurang aku berani melakukan dan meninggalkan apapun untuk kamu. Kurang. Kok kamu masih sih bisa-bisanya menyakiti aku? Ketika seluruh hidup aku itu hanya untuk melayani Bapa dan menyelamatkan jiwa kamu. Kurang. Kita ini manusia-manusia yang gak bisa tangkep love language-nya Tuhan. Makanya kita suka ngeluh, kita gak bersyukur, kita suka gak ngerti. Ada lagi satu nih, kita suka gak peduli kalau Tuhan itu mencintai kita. Salah satu ciri-ciri kita gak peduli kalau Tuhan mencintai kita, itu kita gak pengen berdoa, kita gak pengen ngobrol sama Tuhan. Karena kita ngerasa ada Tuhan gak ada Tuhan juga gak ada efeknya. Padahal di setiap waktu hidup kamu, Tuhan lagi ngomong, nah aku mencintai kamu, aku mencintai kamu. Ini cara aku mencintai kamu. Kamu gak bisa dapetin. Kamu berjuang mencintai aku dengan cara kamu. Nah ini nih dengan cara kita. Cara kita kayak gimana? Ya Tuhan cukuplah ya ke gereja, cukup. Punya mentor bisa curhat-curhat di sini, cukuplah. Cukuplah Tuhan ke gereja doa 1 hari 30 menit sama Om Eras pagi-pagi gara-gara dipaksa papa mama, cukup. Tuhan bilang, cukup. Cukup. Aku aja gak pernah cukup untuk mencintai kamu. Kita tuh perhitungan banget sama Tuhan. Kita sering banget membatasi rasa cinta kita sama Tuhan ketika Tuhan kasih cinta yang gak bisa dihitung pakai jari. Gak bisa, gak terhitung. Makanya kalau kita udah tahu love language-nya Tuhan, His love language yang tadi aku bilang harus diingat teman-teman. Mungkin kalian gak catat tapi catatlah di hati kalian masing-masing. Tuhan bukan kasih yang kamu mau, Tuhan kasih yang kamu butuh. Tuhan gak kasih kamu waktu, Dia kasih seluruh waktunya untuk kita. Tuhan gak cuman ngomong aku mencintai kamu, Dia lakukan Dia mencintai kamu. Dan yang terakhir, Dia gak cuman iseng-iseng, acts of service, kasih kado lah yang ini, kasih perhatian. Dia kasih seluruh hidupnya untuk kita. Jadi sekarang kalau kita tahu love language-nya Tuhan itu diri Dia sendiri, itu udah bukan tentang words of affirmation, love language-nya apa. Dia sendiri adalah cinta yang Dia tunjukkan. Balik lagi ke kita. Apakah kita melakukan hal yang sama? Apakah kita melakukan hal yang sama? Ketika Tuhan kasih waktu untuk kamu dan kamu cuma kasih waktu di gereja doang. Sehari 5 menit, doa makan juga bodo amat, yang penting kenyang. Cukup buat Tuhan. Malahan tadi bercandaan aku tentang love language aku sama koko aku, mungkin itu yang kita pakai buat Tuhan.
Love language kita sama Tuhan tuh words of war. Setiap doa cuman bilang, makasih Tuhan. Pas ada masalah, kenapa kayak gini? Pas sedih, Tuhan, apa itu? Tuhan bisa gak cicipin yang kita lakukan? Aku balik lagi sama apa yang aku katakan di awal. Apakah Tuhan merasa kita mencintainya? Apakah Tuhan menikmati hidup kita? Apakah Tuhan merasa disayangi oleh kelakuan hidup kita? Jangan macem-macem teman-teman. Kita itu tuh, ini kita bareng-bareng ya, anak-anak muda di sini gitu ya. Kita tuh udah diperangkap sama kebenaran. Kita tuh gak bisa kemana-mana. Jadi kamu kalau punya telinga dan kamu dengar aku khotbah, kamu punya telinga dan kamu dengar khotbah tiap minggu di sini, kita tuh terperangkap sama kebenaran. Kebenaran itu bakal ngejar kita kemanapun kita pergi. Dia bakal terus nanya, ayo kamu lakuin, kamu lakukan, kamu lakukan. Jadi jangan sampai kebenaran yang kita dengar tiap minggu tuh gak kita perjuangkan ketika Tuhan itu, Tuhan dengan love language-nya, Tuhan dengan rasa cintanya yang besar kepada kamu itu setiap waktu bilang, ayo, ayo, ayo Ale jalan terus, ayo Alicia jalan terus, ayo Kalista jalan terus, ayo Theo jalan terus, ayo Lydia jalan terus, ayo Cindy kamu harus berjuang. Tiap waktu Tuhan semangatin kita. Aku pernah punya satu kejadian, dua kejadian yang menurut aku tuh menakutkan banget. Kamu kalau udah lama di RCC kamu pasti tahu banget apa yang paling aku takutin. Yaitu aku takut banget soal pesawat terbang. Aku sering banget ngomong itu. Kalau kalian udah dari dulu banget di sini, pasti kalian tahu ketakutan Cifani tentang itu karena aku pernah khotbah di sini waktu itu. Ada dua kejadian yang menakutkan banget buat aku. Kejadian pertama itu dulu pernah ya, ada puting beliung di Cideng, yang rumah aku di Cideng. Bayangkan itu beneran puting beliung, itu tahun berapa aku gak tahu ya. Udah lama banget, bener-bener lama banget karena aku merasa waktu itu aku masih SMA. Waktu puting beliung itu terjadi, mama aku di kamar dan pintunya gak dikunci, tapi gak bisa dibuka, saking anginnya itu muter terus. Papa aku turun ke bawah, waktu itu kungkung aku masih ada. Semua turun ke bawah, mama aku keperangkap di kamar. Dan untungnya dia lagi ada di toilet. Karena ada kayak kaca gede banget itu masuk ke kamar tidur dia. Sampai nembus masuk ke dalam dan mama aku di WC. Aman banget kan itu, thankfully. Aku sama papa aku di bawah, papa lagi nahan pintu kayak gini. Aku gak bisa bantu apa-apa, masih kecil, SMA gak tahu apa-apa. Tapi SMA gak kecil-kecil amat lah ya. SMA udah tahu dosa gitu. Dan dalam kejadian itu, aku tuh bener-bener melakukan apa yang mungkin kalian juga lakukan. Yaitu adalah, apa? Minta ampun, betul. Jadi waktu papa aku lagi, mana supir? Ini aku Tuhan Yesus maafin Fani janji, Fani gak gini lagi. Itulah kesibukan aku waktu itu. Jadi bener-bener malu banget sih, karena aku rasa itu kiamat. Dan waktu itu aku SMA kayak, aku gak siap-siap amat nih Tuhan, jangan sampai dipanggil sekarang gitu kan. Jadi waktu kondisi semua lagi crowded dan semua lagi menyelamatkan diri, aku di ruang tamu sambil bilang, Tuhan sekali lagi Fani gak bakal kayak kemarin lagi, gitu kan. Dan malunya lagi itu didengar sama mbak aku. Pasti setelah itu mbak aku bilang, Fani kamu inget gak kemarin kamu doain nih. Tapi setelah itu namanya anak muda, bandel lagi, ya bandel-bandel lucu lah gitu ya. Ngelawan orang tua lah, gak suka diomongin ya kan, cinta-cintaan gitu ya, bandel lagi gitu. Udah lupa tuh kejadian puting beliung. Makin besar ternyata fobia aku terhadap pesawat terbang tuh makin besar. Yang aku kira udah makin tenang nih, sekarang lumayan makin tenang. Tapi ternyata tetap deg-degan kalau naik pesawat terbang itu deg-degan banget.
aku kan sering banget bolak-balik, bukan sering banget. Karena ini papa aku lagi gak sehat kemarin, jadinya aku harus terbang. Jadi dalam perjalanan kan 8 jam gitu ya. Bayangkan 8 jam, 2 jam aja itu aku udah kayak, aduh Tuhan apakah ini hari terakhir Fani ada di sini. Itu cuma 2 jam gitu, ini 8 jam. Waktu itu bener-bener turbulensi parah banget. Wah goyang banget. Gak bisa berbuat apa-apa selain Tuhan. Udah lemes banget. Karena udah gak bisa terbang, akunya gak bisa terbang. Bingung juga gitu kan. Makanya naik kapal masih bisa berenang. Tapi kalau terbang aku gak bisa terbang. Jadi kalau ada apa-apa aku bingung kan. Aku bilang Tuhan serem banget serius. Kali ini serem banget. Aduh Tuhan jangan deh. Jangan. Kalau Fani meninggal pun jangan gara-gara pesawat boleh gak? Mulai negosiasi sama Tuhan. Beneran sampai. Ya iyalah ya kalau nggak di sini. Aku sampai. Pas sampai. Aku bilang sama Tuhan gini. Tuhan thank you. Sampai thank you gitu. Aku sering banget makanya kalau pas landing aku kasih tepuk tangan sama pilotnya. Walaupun sendirian. Nggak ada yang ngikutin. Jadi waktu landing aku bilang thank you Tuhan. Thank you buat penyertaannya. Ternyata turbulensinya baik-baik aja gitu kan. Terus Tuhan Roh Kudus seakan-akan ngingetin aku. Dia ngomong gini, Fani. Banyak banget kejadian yang lebih parah dibandingkan pesawat yang harusnya kamu mati. Tapi aku masih melindungi kamu sampai saat ini. Gak usah pesawat terbang. Banyak kejadian yang bikin kamu tuh harusnya gak ada di sini hari ini. Yang lebih bahaya dibandingkan kemarin. Tapi aku gak izinin itu terjadi. Aku masih bolehin kamu ada. Dari situ aku bener-bener ngerasa kalau Tuhan tuh ngeliatin aku setiap waktu ya. Tuhan ngeliatin aku setiap waktu ya. Tapi aku gak percaya loh sama Tuhan tetap. Nah itu tuh sama kayak kita teman-teman. Kelakuan kita tuh gak mencerminkan Tuhan itu melihat kamu setiap waktu. Karena kamu masih sembarangan hidup. Makanya kamu bisa scroll TikTok berjam-jam tiba-tiba 2 jam. Makanya kamu bisa buka Instagram berjam-jam lamanya. Makanya kita bisa ngafal dance-nya TikTok lebih penting 25 menit kebingungan. Karena kita rasa itu lebih penting. Makanya karena kita gak punya hubungan yang penting sama Tuhan, yang intim sama Tuhan, love language-nya tuh gak nyampe sama kita. Makanya tadi pagi sebelum aku khotbah di sini, Tuhan kayak ngingetin aku gini. Tuhan bukan ngingetin sih, kayaknya Tuhan negor gitu ya. Yang pastinya aku juga mau bagi. Aku gak sempurna teman-teman, aku Cici yang juga berjuang melawan daging, berjuang untuk tidak berduri, berjuang untuk mengasihi Tuhan dengan ketidaksempurnaan aku. Makanya tadi pagi waktu aku doa, aku bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini aku mau khotbah. Aku ngomong apa ya Tuhan tentang His love language, tentang love language-nya Tuhan. Ada satu hal yang aku dapetin. Fani, aku tetap memeluk kamu walaupun kamu berduri. Itu love language aku. Mencintai kamu. Kamu tahu di badan kita itu durinya tuh banyak banget. Di sini ada duri kebencian. Di sini ada duri ngomongin orang. Di sini ada duri kesombongan. Ada duri dendam. Benci sama orang tua. Gak bisa maafin masa lalu. Gak bisa maafin orang tua. Duri hal-hal yang kotor. Badan kita tuh berduri teman-teman. Badan kita ini berduri. Tapi satu hal yang kamu harus ingat. Tuhan tetap meluk kamu ketika kamu berduri. Tuhan tetap mencintai kamu ketika kamu berduri. Padahal kita berkali-kali bilang, Tuhan makasih udah mati di kayu salib. Aku gak akan menyalibkan engkau untuk kedua kalinya. Cukup pengorbananmu di kayu salib. Tapi buktinya apa? Faktanya kita menusuk Tuhan untuk kedua kalinya. Berkali kesekian kalinya. Badan kita yang berduri ini kita nusuk Tuhan terus. Tuhan aku mencintai engkau di hari Minggu. Tapi Senin waktu Tuhan datang ke kita
Kita tusuk dengan kebencian kita. Kita tusuk dengan kemalasan kita. Kita tusuk dengan dosa kita. Kita tusuk dengan hal-hal yang nyakitin dia. Dan Tuhan tetap bilang, gak apa-apa, aku tetap peluk kamu. Aku tetap mengasihi kamu. Setelah dengar khotbah hari ini teman-teman, kita gak boleh lagi biarin Tuhan peluk duri di hati kita. Kita gak boleh biarin Tuhan untuk meluk duri di badan kita. Tapi biarkan Tuhan menikmati hidup kita. Love language-nya jadi love language kita. Kita ngerti betul cara Tuhan mencintai kita dengan banyaknya proses. Kita ngerti betul kalau Tuhan berperkara di hidup kita. Kita mengerti betul kalau Tuhan mencintai kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap. Bukan setengah. Ataupun sedikit. Jadi dari khotbah hari ini, kita harus pulang, membersihkan diri kita yang berduri ini. Dan membiarkan cinta Tuhan memeluk hidup kita setiap waktu. Membiarkan Tuhan hadir di dalam hidup kita setiap waktu. Kamu mau cewek di sini, kamu mau cowok di sini, cewek maupun cowok. Sibuklah bersama Tuhan mulai hari ini. Belajarlah mencintai Tuhan dengan caranya, bukan dengan cara kamu. Kalau kamu bilang, gak tahu Ci mau mulai dari mana? Mulai dari waktu yang kamu kurangin untuk diri kamu sendiri, bagi buat Tuhan. Mulai dari kata-kata kamu yang tidak memberkati, tapi kasih buat Tuhan. Mulai dari rasa benci kamu kurangi. Mulai dari rasa dendam kamu kurangi. Orang boleh gak suka sama kamu. Keadaan boleh sulit di hidup kamu. Kondisi boleh gak enak di hidup kamu. Tapi cinta sama Tuhan gak boleh cukup di hidup kamu. Harus bertambah setiap hari. Harus baru setiap hari. Harus makin mencintai Tuhan setiap hari. Kita harus mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya rasa cinta yang aku adakan hari ini Engkau rasakan gak sih? Apakah Engkau merasakan rasa cinta yang aku kasih? Apakah yang aku lakukan ini sudah menyenangkan Engkau? Kita harus tanya teman-teman tiap hari. Tuhan, apa masih ada duri yang nyakitin Engkau? Apa masih ada duri Tuhan waktu Engkau peluk aku? Kita tanya tiap hari. Kalau masih ada, biar aku ambil Tuhan satu persatu. Walaupun sakit, walaupun bernanah, walaupun akhirnya ada bekasnya. Tapi waktu Engkau peluk aku Tuhan, aku gak berduri lagi, aku gak mengecewakan Engkau. Makanya ada satu lagu yang memberkati banget buat aku sendiri. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku persembahkan hidupku. Katakan, masa depan
inginmu, amin. Seperti yang kau rancang dalam kandungan ibuku, kau pilihku, kau persiapkanku menjadi Allah kerajaanmu. Mulai dari hari ini, gak boleh lagi ada yang ngerasa gak beruntung di hidupnya. Gak boleh lagi ada yang ngerasa Tuhan gak mencintai kamu. Gak boleh lagi ada yang ngerasa kalau aku buruk, aku gak beruntung, aku jelek, kondisi aku gak enak. Gak boleh ada lagi. Karena Tuhan mencintai kamu dengan sangat. Cuman kamu belum ngerti aja tadi love language-nya. Mulai hari ini, gak boleh lagi ada yang berjuang mencintai Tuhan dengan caranya masing-masing. Kita belajar mencintai Tuhan dengan caranya. Merajut cinta sama Tuhan dari waktu ke waktu. Sampai Tuhan bisa bilang, aku rasa, aku udah tahu kamu mencintai aku. Keadaan hari ini gak bikin kita stop mencintai Tuhan. Karena apapun yang terjadi, itu cara Tuhan mencintai kita. Cici undang semua untuk bangkit berdiri. Pemain musik, singer boleh maju ke depan. Sama-sama kita katakan, dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku persembahkan hidupku. Masa depanku dalam pengaturan-Mu Bapa yang sempurna untuk rencana-Mu. Katakan sisa umurku kini ku serahkan bagi-Mu. Segala inginku, semua ku kalahkan untuk-Mu demi kemuliaan-Mu. Katakan, bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Kita ulang lagu ini dari awal. Katakan, dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku persembahkan hidupku. Masa depanku dalam pengaturan-Mu Bapa yang sempurna untuk rencana-Mu. Sisa umurku kini ku serahkan bagi-Mu. Segala inginku, semua ku kalahkan untuk-Mu demi kemuliaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Bentuk
pilihku, kau persiapkanku menjadi Allah. Sekali lagi katakan, kita angkat tangan kita katakan bentuk aku, katakan Bentuk aku sesuai inginmu, seperti yang kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, kau persiapkan kami kau Tuhan. persiapkanku menjadi Allah kerajaanmu. Bentuk aku sesuai inginmu, seperti yang kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, kau persiapkanku menjadi Allah. Sekali lagi katakan, bentuk aku sesuai inginmu, seperti yang kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, kau persiapkanku menjadi alat kerajaanmu. kau persiapkanku. Kau pilihku, kau persiapkanku menjadi alat kerajaan. Dengan lembut katakan, kau pilihku. Kau pilihku, Katakan, kau persiapkanku menjadi alat kerajaan. kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan, hari ini kami tahu Engkau mencintai kami dengan caramu. Kami tahu betul Tuhan, hidup kami ini cara Engkau mencintai kami. Apapun yang terjadi di hidup kami tahu betul ini cara Engkau mencintai kami Tuhan. Setelah pulang dari tempat ini Tuhan, kami mau katakan Engkau segalanya di hidup kami. Bentuk kami Tuhan, benturkan kami Tuhan, hancurkan kami Tuhan kalau itu menyenangkan Engkau. Kami mau cabut duri-duri di hidup kami Tuhan, biar Engkau bisa memeluk kami dengan hangat. Biar Engkau gak dilukai lagi sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Makasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di siang hari ini. Teruslah hadir di hati kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan, ingatkan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Thank you semuanya. Silakan duduk. Thank you Civani. Oke. Lanjut kita mau kasih beberapa pengumuman dulu. Oke. Yang bertugas dipersilahkan. Oke, halo RCC. Shalom. Ya, yang telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Ya, kita mau say thank you dulu nih buat Civani sama-sama ya. Thank you Civani. Ya. Dan mari teman-teman, saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini teman-teman pasti diberkati dan mari kita membangun kehidupan kita dengan Tuhan lebih intim lagi. Dan mari belajar semakin mencintai Tuhan. Ya, dan kita akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu berjalan ke depannya ini. Dan pengumuman pertama akan disampaikan oleh Fani, silakan Fani. Oke, yang pertama ada hi there, welcome buat teman-teman yang baru datang di sini. Semoga kalian betah. Buat teman-teman yang udah lama, semoga makin betah. Oke, boleh di next.
Oke, dan di sini teman-teman, seperti di flyer ini udah tertulis dengan sangat jelas. Untuk RCC ini teman-teman, kita ada home, namanya Home KG9. Bagi teman-teman yang ingin join dan bergabung bersama dengan kami, boleh kontak person ada Ci Grace di situ, ya, boleh Ci Grace dihubungi boleh teman-teman. berdiri dulu. Ci Grace boleh berdiri dulu. Nah, itu dia, cicinya itu di sana, ya. Jadi yang pengen join, silakan saja. Kita sebulan sekali onsite dan sisanya kalau nggak salah online ya. Ya, dan next slide. Oke, dan di belakang kursi teman-teman maupun yang di belakang dinding ini kayaknya itu ada QRIS. Bagi teman-teman yang pengen memberikan persembahan bisa scan QRIS-nya di situ, ya. Next. Oke, jadi minggu depan akan ada ibadah lagi di sini setiap jam 11 siang apa 11 pagi? 11 pagi Oke. hanya. Oke, buat teman-teman di sini juga ada doa pagi setiap jam 10. Jadi buat teman-teman yang mau ikut boleh banget. Oke, dan ada satu informasi yang sangat penting nih ya. Kalau nggak salah minggu depan ya. Ya, minggu depan itu kita ada satu kegiatan namanya potluck ya. Kepada Cece Koko mentornya boleh arahin adik-adik mentinya nanti ya untuk terkait dengan potluck ini ya. Kak Rafael, potluck tuh apa sih? Aku juga kayak nggak tahu. Tapi mari teman-teman biar aku juga sebenarnya nggak tahu sih ini potluck ngapain sih gitu kan. Dan ya mungkin biar semakin erat ya anak-anak mentinya dengan Koko Cecinya ya. Oke, jadi nanti Cece Kokonya boleh informasiin lebih lanjut lagi, kasih informasi lebih lanjut lagi ke adik-adik mentinya. Oke, kayaknya itu saja. Dan satu juga teman-teman, aku hampir lupa. Siaran kita ini kan teman-teman disambungin ya, dikasih streaming di YouTube. Nah, bagi teman-teman yang kadang lewat sana sini, mohon perhatikan kameranya teman-teman, karena kadang kayak kepala kita tuh ya gitulah ya. Biar tangkepannya bisa lebih bagus gitu. Oke, itu saja pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya dan kedatangannya. Berharap di minggu depannya teman-teman bisa datang dan hadir lagi. Dan kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya minta kesediaan. Oke, Cifoni deh. Silakan, mana Cifoninya? Oke teman-teman, yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas ruangan yang telah Kau sediakan untuk kami. Terima kasih untuk Cifani yang telah sharing atas gimana love language yang Kau ya Tuhan. Biar kami anak-anak-Mu ini dapat mengerti bagaimana love language yang Kau ya Tuhan. Agar kami dapat merenungkan apakah kami benar-benar sudah mencintai Engkau ya Bapa. Berkatilah keluarga Cifani, berkati studi Cifani dimanapun dia ditempatkan ya Tuhan. Berkatilah juga anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.